Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita dari kelas 11 TI Teknik Elektronika Industri SMKN 5 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama ada pengertian K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Selanjutnya, K3 berdasarkan industri. K3 yang spesifik dapat bervariasi pada sektor dan industri tertentu. Pekerja konstruksi akan membutuhkan pencegahan bahaya jatuh, sedangkan nelayan menghadapi risiko tenggelam. Biro Statistik Bureau Amerika Serikat menyebutkan bahwa perikanan, penerbangan, industri kayu, pertanian, pertambangan, pengerjaan logam, dan transportasi adalah sektor industri yang paling berbahaya. Perkenalkan, nama saya Supian. Saya kali ini akan melanjutkan tentang materi K3. Fungsi K3 secara umum, penerapan keselamatan kerja memiliki banyak fungsi dan manfaat, baik untuk perusahaan maupun bagi tenaga kerja. Berikut merupakan fungsi K3 secara umum, sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keberadaan risiko dan bahaya untuk keselamatan di tempat kerja. Sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keberadaan risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Membantu memberikan saran tentang perencanaan proses organisasi, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Contoh K3. Identifikasi peraturan dan perundangan. Peraturan dan perundangan keselamatan kerja dapat berasal dari pemerintah dan kementerian, korporat, perusahaan, pusat, dan sumber peraturan perundangan K3 yang lain. 2. Penetapan tujuan dan program. Penetapan tujuan dan program K3 biasanya dilakukan di awal tahun. Program ini harus disepakati oleh pihak manajemen dan juga pihak pekerja. Program ini memberikan kita panduan untuk bekerja dan menjadi ukuran bagi kita tentang kesuksesan sebuah program K3. Ketiga, pelatihan K3. Pelatihan K3 berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan juga bagi beberapa pelatihan menjadi sarana kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan K3. Yang keempat, media komunikasi K3 cetak. Media komunikasi K3 cetak meliputi poster K3, spanduk K3, buku sosialisasi K3, dan lain-lain. Program K3 ini biasanya yang paling terlihat ketika kita memasuki tempat kerja yang menerapkan sistem manajemen K3. Yang kelima, media komunikasi K3 elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pula teknologi-teknologi yang memberikan kita kesempatan dalam komunikasi K3. Kesimpulan, ada manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan untuk industri adalah perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. A. Pekerja dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. B. Perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. C. Perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.